One, two, three. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita pada hari Senin kemarin. Kalau hari Senin kemarin kita belajar tentang senam lantai, untuk materi kita kali ini kita akan mempelajari tentang materi senam irama. Apa itu senam irama? Senam irama adalah gerakan senam atau gerakan tubuh yang mengikuti ritme dari lagu atau musik. Ritme itu adalah ketukan atau hitungan dalam musik. Jadi gerakannya disesuaikan dengan nada musik ataupun irama musik. Gerakan senam itu meliputi seluruh gerak tubuh, baik dari kepala, badan, tangan, dan kaki. Gerakan tangan berupa ayunan ataupun tekukan dan peregangan. Sama seperti langkah kaki juga. Gerakan kaki diikuti atau meliputi gerakan langkah, gerakan silang, dan gerakan samping. Kalian bisa baca materi ini di buku paket yang sudah dikasih sama kalian. Di sana terdapat sejarah dan perkembangan dari senam irama di Indonesia maupun di dunia. Bila kalian masih merasa belum puas atau masih tidak lengkap di buku, bisa kalian cari di Google ataupun di media-media lainnya seperti buku olahraga terbitan yang lain ataupun dari video-video di YouTube. Kalian bisa mencari referensi sebanyak mungkin dan kalian buat catatan mengenai sejarah perkembangan senam irama di dunia dan di Indonesia. Itu merupakan tugas tertulis untuk kalian. Tugas prakteknya seharusnya, ya, tugas praktek itu seharusnya kalian membuat gerakan senam irama sendiri, tetapi itu akan memakan waktu yang lama. Karena apa? Kalian harus merangkai gerakan mulai dari gerakan pemanasan, gerakan inti, dan gerakan pelemasan atau gerakan penutup. Jadi dia diputuskan kalian buat video melakukan gerakan senam pucu-pucu. Ya, ingat, gerakan senam pucu-pucu. Itu merupakan salah satu gerak senam irama. Sebenarnya masih banyak lagi, contohnya SKJ. Ya, senam kebugaran jasmani. Itu juga merupakan senam irama. Karena apa? Kita mengikuti hitungan dan kita mengikuti musik. Hitungan dan musik seirama diiringi dengan gerak kita juga yang sealur atau senada dengan irama tersebut. Untuk senam irama ini sudah banyak perlombaan yang dilakukan, baik itu di dunia, nasional, maupun di daerah. Sepertinya contoh di Prabu Muli saja sudah banyak lomba-lomba senam irama seperti senam pucu-pucu, senam SKJ, bahkan ada juga senam lansia, senam untuk orang yang lanjut usia.
Kenapa ada yang untuk lanjut usia? Karena gerakannya itu lebih lembut, lebih soft, disesuaikan dengan kondisi tubuh dari peserta yang melakukan kegiatan senam tersebut. Kalian bisa bayangkan orang tua kita atau yang ada di sekitar kita yang umurnya sudah di atas sekitar 50 tahun melakukan senam aerobik. Bagaimana keadaan tubuh mereka? Apakah mereka bisa bertahan? Bisa bertahan, tetapi hanya beberapa menit. Dan sesudah dari itu, ya kalian bisa melihat sendiri. Yang pertama, tubuhnya menjadi lebih lemah karena menggunakan banyak tenaga. Yang kedua, aliran darah menjadi cepat yang menyebabkan napasnya menjadi tersengal-sengal atau biasa disebut ngos-ngosan. Dan yang ketiga, belum tentu tubuh mereka bisa menerima, seperti sendi-sendi tulang mereka bisa menerima, karena gerakan itu untuk gerakan aerobik kalian bisa lihat sendiri, itu gerakannya sedikit cepat dan powerful. Jadi senam irama yang kita maksud di sini adalah senam basic ya, senam dasar yang dilakukan untuk semua kalangan umur, baik dari anak-anak, orang dewasa maupun orang lansia. Jadi tugas kalian itu ada dua untuk materi ini. Yang pertama, kalian membuat video praktek senam pucuk-pucuk, dan yang kedua kalian buat catatan mengenai sejarah dan perkembangan senam irama baik di dunia dan di Indonesia. Kenapa kita harus mempelajari sejarah? Dengan mempelajari sejarah, kita bisa tahu perkembangan yang terjadi sekarang dan bisa mempelajari bagaimana dulu sesuatu itu bisa terbentuk hingga sampai sekarang. Jadi kalian harus mempelajari dulu. Sebelum kalian menyukai, kalian harus mengetahui dulu apa yang kalian inginkan. Jadi untuk mempelajari sesuatu, kita harus tahu dulu betul-betul baru kita menyukainya. Tidak ada sejarahnya orang yang tidak tahu lalu cinta. Ya. Seperti kalian banyak orang yang suka dengan permainan bola kaki atau sepak bola. Kenapa mereka menyukai permainan sepak bola? Karena mereka tahu cara bermainnya, pemainnya, dan bagaimana sistem pertandingannya. Jadi mereka mengetahui lebih dulu baru mereka menyukai. Begitupun dengan semua pelajaran ataupun semua materi yang ada di sekolahan. Jadi ingatin sekali lagi, ini kebiasaan dari siswa-siswa yang sebelumnya ya. Kebanyakan dari siswa-siswa itu menyukai sosok guru, bukan menyukai pelajarannya. Hasilnya apa? Bisa dibilang 60% berhasil dan 40% gagal. Karena apa? Kita menyukai sosok pengajar atau sosok gurunya untuk mengajari materi pelajaran tersebut, dan sewaktu sosok itu diganti dengan orang lain, maka rasa suka kita tadi menjadi berubah. Makanya sekarang kita pelajari, kalian sukai dulu materi pelajarannya.
kalian sukai dulu pelajarannya, baru kalian menyukai guru ataupun yang mengajarkan. Karena apa? Kalau kita menyukai pelajarannya, siapapun yang mengajarkan itu, kita akan menyukainya. Jadi, kembali ke materi yang kita bahas tadi. Untuk senam irama ini, kalian jangan terlalu buru-buru dan jangan terlalu pelan. Biasanya setiap gerakan senam irama ini dibagi menjadi 3 seperti yang dibilang. Pemanasan itu biasanya gerakan-gerakan ringan yang tempo atau ketukannya itu sedikit perlahan, ya. Gerakan inti yang biasanya temponya menjadi lebih cepat dan lebih powerful. Yang ketiga, gerakan penutup atau pelemasan. Nah, di sini pelemasan juga bersifat lebih soft atau lebih lembut, yang ditandai dengan irama musik itu sedikit menurun, ya. Pelajaran senam irama merupakan gabungan dari pelajaran seni dan pelajaran olahraga. Kalau di senam lantai kemarin kita menggunakan atau kita menggabungkan pelajaran fisika dengan pelajaran olahraga. Gerakan olahraga tetapi diimbangi dengan gerakan-gerakan dari pelajaran fisika. Jadi juga mengingatkan dengan pada kalian, materi senam lantai kemarin masih banyak yang belum mengumpulkan tugas atau belum mengirimkan tugas berupa video. Ingat ya, video bukan catatan. Catatan hanya kalian simpan atau kalian buat untuk pegangan kalian mempelajari materi tersebut. Tapi video pada pelajaran senam lantai itu merupakan nilai praktek kalian. Berbeda dengan senam irama, kalian mengirimkan 2 tugas. Yang pertama catatan, yang kalian cari sendiri referensinya. Dan yang kedua, gerakan senam pucu-pucu, yang kalian bisa lihat juga referensinya, baik itu di video di YouTube ataupun di video-video yang lainnya. Bahkan Dedi menganjurkan bila ada keluarga kalian ingin ikut, silakan. Karena apa? Sama seperti senam lantai kemarin, tujuan mempelajari materi olahraga ini agar tubuh kita menjadi lebih sehat dan bugar. Terutama di kondisi pandemik seperti ini, kita harus tetap melakukan gerakan olahraga agar tubuh kita menjadi lebih sehat dan menjadi lebih bugar. Apabila tubuh kita sehat, kondisi tubuh kita baik, insya Allah semua penyakit akan menjauh dari diri kita. Baik itu yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan lain sebagainya. Dan kalian juga jadi ingatkan harus tetap menjaga semangat selama musim pandemi ini. Ya, ini adalah musibah dunia, bukan musibah kota ataupun musibah negara saja, tetapi ini sudah mendunia. Jadi kita harus menjaga kondisi tubuh kita agar selalu sehat, bugar, dan fit. Apabila kalian merasa ada yang kurang sehat, itu berarti kondisi tubuh kita sedang melemah. Kalian juga harus mengetahui sekarang ini sedang musim hujan. Biasanya penyakit yang sering datang atau yang sering
masuk ke tubuh kita itu adalah flu, ya, atau orang biasa sebut pilek. Untuk menjaga kondisi kita, kalian harus mengkonsumsi makanan ataupun suplemen berupa vitamin C. Kita sudah mempelajari ini di pola makan sehat kemarin ya. Kenapa vitamin C? Vitamin C itu untuk mengatur metabolisme tubuh kita akan menjadi lancar dan memberi, bisa dibilang, untuk menambah antibodi kita menjadi lebih aktif. Bila antibodi kita aktif, insya Allah semua penyakit tidak akan melekat pada diri kita. Dan untuk kalian ketahui juga, bila kalian merasa sakit, kalian harus tetap berpikir positif. Berarti kalian harus berpikir kalian itu sehat. Kenapa nak? Kalau kalian merasa diri kalian sakit dan kalian berpikir sakit, maka efek dari penyakit itu akan cepat menjalar ke tubuh kalian. Tetapi kalau mindset kita, ya, mindset, pola pikir kita selalu sehat, insya Allah penyakit seperti apapun, dengan sikap optimis kita akan berhasil melewatinya, atau kita bisa sembuh dari penyakit tersebut. Kembali ke materi kita. Materi senam lantai ini, materi senam irama ini, Dedi beri waktu 1 minggu, berarti sampai dengan hari Kamis depan kalian mengirim tugas, dan akan Dedi gabung dengan senam lantai. Ya, Dedi akan gabung dengan senam lantai. Jadi nilai kalian antara senam lantai digabung dengan senam irama. Oke, senam lantai digabung dengan senam irama dibagi 2, dan itulah hasil dari nilai kalian untuk materi senam. Oh iya, Dedi hampir lupa. Kemarin sudah ada yang mengirimkan video tentang materi senam lantai, video prakteknya. Nah, sekarang kita upgrade sedikit atau kita tingkatkan sedikit. Kalau kemarin kalian melakukan gerakan itu satu persatu, ya, kalian melakukan gerakan itu satu persatu. Sekarang kalian buat rangkaian gerak seperti yang Dedi bilang pada materi hari Senin kemarin. Di situ ada namanya rangkaian gerak senam lantai, yang berarti gerakan yang dilakukan itu lebih dari satu gerakan. Nah, kuncinya kalian menggabungkan antara pelajaran olahraga dan pelajaran fisika. Di mana pelajaran olahraganya, sewaktu kalian melakukan roll depan, menggelinding, jangan langsung berdiri. Ya, Dedi ingetin, jangan langsung berdiri. Waktu sudah menggelinding, posisi jongkok, ambil langsung posisi jongkok. Otomatis tubuh kalian akan menjadi tidak seimbang atau biasanya langsung maju ke depan. Sewaktu kalian maju ke depan, ikuti gerakannya, ikutin gerakannya, dan dorong badan ke belakang menggunakan momentum atau alur dari gerakan yang maju ke depan tadi. Jadi maju ke depan, kalian kembalikan ke belakang, tetapi sedikit dorongan, ditambah sedikit dorongan. Didorong, ingat posisi tangan, telapak tangan harus di sini, ya, harus di sini, di belakang, di atas bahu kalian atau di samping leher kalian. Samping leher di bawah telinga seperti ini. Kenapa seperti ini? Biar tangan kalian ini bisa untuk penyangga atau penahan dan untuk memberikan dorongan ke atas waktu kalian melakukan roll belakang. Ya, jadi ulangin lagi. Kita akan mengupgrade
tentang materi senam lantai menjadi rangkaian gerak senam lantai. Ya, jadi yang kalian lakukan kemarin itu hanya satu persatu gerakannya. Sekarang kita gabungkan. Kalian cukup melakukan dua gerakan, yaitu roll depan dan roll belakang saja. Dengan cara kalian melakukan roll depan terlebih dahulu, menggelinding, diakhiri dengan sikap jongkok ya, jongkok bukan berdiri, jongkok, sehingga tubuh kalian menjadi tidak seimbang dan lebih mengarah ke depan. Sewaktu mengarah ke depan, didorong ke belakang, mengikuti gerakan tersebut. Nah, mengikuti gerakan tersebut, ya, didorong dan tangan kalian langsung di belakang atau di samping leher kalian, samping leher di bawah telinga atau di atas pundak kalian boleh. Didorong. Sewaktu kalian sudah hampir berhasil, tangannya didorong ke atas agar mendapat dorongan untuk mengangkat tubuh kalian. Insya Allah 70-90% yang melakukan kegiatan ini dengan cara yang benar, kalian bisa berhasil, ya. Inilah susahnya kita belajar dari jarak jauh, karena Dedi tidak bisa langsung memberikan instruksi secara langsung sewaktu kalian melakukan praktek, ya. Tetapi kita akan masih tetap diawasi dengan orang tua kalian agar kalian tidak mengalami cedera. Dan untuk senam irama, kalian boleh mengajak seluruh anggota keluarga kalian melakukan kegiatan senam irama tersebut. Ya. Boleh ikut gerakan senam pucuk-pucuk. Biasanya ibu-ibu lebih suka. Ya, ibu kalian itu biasanya suka mengikuti gerak senam pucuk-pucuk ini. Tetapi bukan berarti ayah kalian tidak boleh ikut, boleh. Adik kalian tidak boleh ikut, boleh. Ya, tidak ada larangan mau berapa orang kalian melakukan gerakan tersebut. Mau satu keluarga silakan. Bahkan kalau ada nenek atau kakek kalian mau ikut silakan. Tidak dibatasi hanya untuk kalian sendiri atau hanya boleh orang tua kalian yang ikut, tidak. Tetapi kalian harus melakukan gerakan tersebut. Yang wajib dihitung adalah gerakan kalian. Ya, yang akan dihitung itu adalah gerakan kalian. Tetapi kalau keluarga kalian yang ikut dalam melakukan kegiatan itu melakukan gerakan yang seirama atau senada dengan kalian, itu akan mendapat poin lebih. Jadi poin bonusnya bila kalian mengajak orang tua kalian atau saudara kalian dan gerakannya menjadi seirama, kompak, itu akan menjadi nilai tambah buat kalian. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan materi tentang senam irama dari Dedi hari ini. Dedi tunggu tugas kalian sampai hari Kamis depan yang berupa catatan dan video melakukan aktivitas gerak senam pucuk-pucuk. Ya. Pesan dari Dedi, tetap semangat belajar walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini. Jangan malas dan tetap berpikir positif. Dedi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.